Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya negara sebesar dan sekompleks Indonesia merencanakan masa depannya? Mulai dari bangun kota, sampai ngelindungin lingkungan, itu semua butuh semacam peta super canggih. Nah, hari ini kita bakal bongkar kunci di balik peta itu. Informasi geospasial. Oke, yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari gambaran besarnya dulu ya, tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Anggap aja ini kayak puzzle raksasa global. Ada 17 kepingan loh, isinya macam-macam. Dari hapus kemiskinan, jamin pendidikan yang bagus, sampai aksi buat iklim. Semua negara di dunia, termasuk kita Indonesia, lagi sama-sama coba nyusun puzzle ini. Pertanyaannya jadi gini, gimana coba cara nyelesainnya? Ini kan bukan 17 tujuan yang berdiri sendiri-sendiri ya. Semuanya saling nyambung, saling ngaruh satu sama lain. Rumit banget. Jadi harus mulai dari mana dong? Ternyata, untuk nyambungin semua kepingan puzzle tadi, kita butuh satu benang merah. Dan benang merahnya itu adalah sebuah pertanyaan yang kedengarannya simpel banget, tapi justru jadi kuncinya, di mana? Coba perhatiin angka ini, 80%. Angka ini gede banget dan penting banget. Kenapa? Sebentar lagi kita bakal lihat. Nah, ini dia jawabannya. Ternyata 4 dari 5 keputusan yang diambil pemerintah itu ada hubungannya sama lokasi. Di mana sih sekolah baru paling dibutuhin? Di mana resiko banjirnya paling tinggi? Di mana kita sebaiknya bangun jalan baru? Semuanya adalah pertanyaan tentang di mana. Dan inilah yang namanya informasi geospasial atau disingkat IG. Ini bukan peta buta biasa ya. IG itu adalah data yang punya konteks lokasi. Semacam lapisan kecerdasan yang ngasih tahu kita bukan cuma apa yang terjadi, tapi juga di mana persisnya itu terjadi. Jadi, IG ini mengubah data angka yang mentah jadi wawasan yang bisa langsung kita pakai buat bertindak. Terus, gimana sih cara kerja IG ini? Sebenarnya konsepnya gampang banget buat dibayangin. Anggap aja kita lagi ngebangun sesuatu, tapi lapis demi lapis. Nah, visualisasinya keren banget. Bayangin deh, kita punya tumpukan plastik transparan. Setiap lembar plastiknya itu adalah satu peta yang isinya satu jenis informasi aja. Misalnya, satu lembar buat gambar jalan, lembar lain buat gambar sungai, lembar di atasnya lagi buat sebaran penduduk. Tapi semua tumpukan itu harus berdiri di atas fondasi yang super kokoh. Nah, di Indonesia fondasi ini kita sebut Infrastruktur Data Spasial Nasional. Isinya itu data-data yang paling dasar dan fundamental. Peta kontur tanah, batas-batas wilayah, jaringan jalan raya, lokasi bangunan, sampai peta penggunaan lahan. Ini ibarat kanvas dasarnya. Begitu fondasinya siap, disinilah keajaibannya dimulai. Kita bisa mulai nambahin lapisan-lapisan data lain di atasnya. Lapisan data tingkat kemiskinan misalnya. Tambah lagi lapisan data lokasi puskesmas dan rumah sakit. Tambah lagi data keanekaragaman hayati, sampai data tingkat polusi udara. Tiba-tiba kita nggak cuma lihat peta, tapi kita bisa baca cerita lengkap dari suatu wilayah. Oke, teorinya sih keren ya, tapi praktiknya gimana di dunia nyata? Coba kita lihat yuk, gimana data berlapis ini beneran ngebantu kota-kota kita jadi lebih baik. Contoh pertama, ngurusin infrastruktur. Coba bayangin deh betapa libetnya jaringan pipa air, kabel listrik, atau fiber optik di bawah tanah kota kita. Dengan IJ, pemerintah kota punya peta digitalnya yang akurat banget. Jadi, pas ada proyek galian baru, mereka nggak akan salah gali dan ngerusak pipa gas atau kabel penting. Ini jelas hemat biaya banget dan ngejaga layanan publik nggak terganggu. Lanjut ke masalah kita semua sehari-hari, macet. Dengan analisis data pergerakan orang dan kendaraan, IG bisa bantu perencana kota buat ngelihat dengan jelas di mana sih titik-titik biang macetnya. Dari situ, mereka bisa ngerancang solusi yang lebih pas, misalnya mengubah rute busway atau menentuin di mana lokasi paling strategis buat bangun jalan layang baru. Dan ini mungkin yang paling krusial, keselamatan. Kalau ada bencana, setiap detik itu berharga kan? Nah, IG ini dipakai buat memetakan jalur evakuasi paling cepat, nentuin di mana lokasi posko bantuan yang paling efektif, bahkan bisa mengoptimalkan penempatan ambulans supaya bisa sampai ke lokasi darurat secepat mungkin. Tapi, membangun negara berbasis data kayak gini tuh bukan kerjaan satu pihak aja loh. Ini adalah sebuah ekosistem. Ini kerjaan gotong royong. Coba kita lihat, siapa aja sih pemain utamanya? Yang pertama, jelas, ada pemerintah. Mereka ini pengguna utama data geospasial buat ngerancang kebijakan. Mulai dari perencanaan tata ruang kota sampai bikin program penanggulangan bencana nasional. Terus, ada juga para jagoan dari dunia akademis.
Peneliti-peneliti di universitas terus-terusan ngembangin metode baru buat analisis data ini. Mereka ngasih wawasan-wawasan kritis yang bantu pemerintah ngambil keputusan yang lebih cerdas dan berbasis bukti. Sektor swasta juga nggak mau ketinggalan. Perusahaan logistik misalnya, pakai IG buat nyari rute pengiriman paling efisien biar hemat bensin. Developer properti juga pakai buat analisis lokasi, di mana tempat terbaik buat bangun proyek baru. Semuanya demi efisiensi dan keuntungan. Dan yang gak kalah penting, ada kita semua, masyarakat. Lewat platform pemetaan yang partisipatif, kita bisa ikut nyumbang informasi. Misalnya, ngelaporin jalanan yang rusak lewat aplikasi, atau nandain area di lingkungan kita yang butuh lebih banyak taman. Ini bikin perencanaan jadi lebih dari bawah ke atas, lebih demokratis. Nah, semua data ini, semua kolaborasi ini, pada akhirnya ngebawa kita ke sebuah visi masa depan yang dulu mungkin cuma ada di film fiksi ilmiah. Kota cerdas atau smart city. Smart city itu bisa dibilang puncak dari pemanfaatan data geospasial. Coba bayangin, sebuah kota yang di setiap sudutnya dipasang jutaan sensor. Di lampu lalu lintas, di tempat sampah, bahkan di pipa air. Semua sensor ini non-stop ngirimin data secara langsung. Jadinya, kota itu seolah-olah punya sistem saras digitalnya sendiri. Analogi ini ngejelasin hubungannya dengan pas banget. Sensor-sensor Internet of Things atau IoT itu bertindak sebagai indera kota, jadi mata dan telinganya. Mereka yang ngumpulin data. Tapi data doang kan nggak cukup. Nah, informasi geospasial atau lebih tepatnya sistem informasi geografis, SIG, itu berfungsi sebagai otaknya. Otak inilah yang ngolah semua informasi dari indera tadi buat ngerti apa yang lagi terjadi dan nentuin harus ngapain selanjutnya. Jadi pada akhirnya, kita ini nggak lagi cuma ngomongin soal peta. Kita ngomongin gimana masa depan kita, kota-kota kita, bahkan negara kita, secara harfiah lagi dirancang pakai data. Setiap keputusan bisa jadi lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih tepat sasaran. Ini ngasih kita kekuatan yang luar biasa buat ngerancang dunia yang lebih baik. Pertanyaannya sekarang buat kita semua adalah, dengan kekuatan sebesar ini di tangan kita, dunia seperti apa sih yang mau kita rancang bareng-bareng?